Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, seiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi untuk anak kelas SMA dan sederajat ya, atau madrasah aliyah, kelas 2 ya. Ya, ini akan saya beri judul tentang kemenangan sejati ya. Orang-orang yang menang ya. Siapa mereka? Pemenang ya kan. Ya, di dalam kehidupan dunia ini anak-anakku itu ibarat sebuah drama besar gitu ya. Big drama ya, drama yang besar ya. Hidup kita ini kayak drama ya. Dan naluri manusia itu selalu bersaing ya. Bersaing dalam hal apa aja itu udah nalurinya manusia. Dia ingin selalu jadi the winner, pemenang ya. Nah, disinilah Al-Quran menuntun manusia. Makanya itu Al-Quran juga bisa disebutkan sebagai petunjuk ya, kompas, Al-Huda ya. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk, begini loh ya bersaing yang benar, begini loh perlombaan yang benar ya kan. Nah, ya semoga apa yang saya sampaikan ini ya bukan cuma untuk anak-anakku sekalian, tapi juga buat umat Islam ya secara umum ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi begini, nalurinya manusia itu kan bersaing. Namun di dalam persaingan itu makanya manusia dituntun ya, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaing secara benar, bersaing secara tepat. Itu bagaimana gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan fastabiqul khairat ya. Berlomba-lombalah kalian, itu berlomba dalam hal apa? Al khairat, dalam kebaikan. Ilallahi marjiukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, kalau kamu berselisih, kalau kamu berbeda pendapat atau kamu berbeda tujuan, maka ilallahi marjiukum. Kembalilah kepada Allah. Kembalikan semua kepada Allah gitu ya. Apa yang kamu perselisihkan, apa yang kamu perdebatkan, apa yang kamu rebutkan, coba kembalikan lagi kepada Allah. Nah, sekarang kebaikan itu kan masih umum juga ya. Nah, kebaikan yang seperti apa gitu. Berlomba-lombalah, kebaikan kan berlomba-lomba itu banyak sekali di dalam kehidupan ini ya. Ada orang berlomba-lomba ilmu pengetahuan. Ada yang berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaan. Ada yang berlomba-lomba mencari perhatian. Ada yang berlomba-lomba mencari jabatan ya. Ada yang berlomba-lomba di dalam karir. Banyak sekali dan sebagainya. Nah, dari sekian banyaknya itu ya persaingan, lomba-lombaan. Nah, di sini menurut Ibnu Hajar diklasifikasikan menjadi tiga kelompok
Ya. Ada satu itu berlomba-lomba yang terpuji, ya, levelnya. Yang kedua berlomba-lomba yang tercela. Dan yang ketiga berlomba-lomba yang dibenarkan. Nah, berlomba-lomba yang terpuji itu jelas. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Kata Allah, kalau berlomba-lomba yang terpuji itu ya yang berlomba-lomba bertujuannya untuk masa depan. Visioner. Masa depan kita itu umat Islam ya. Masa depan kita itu apa sih kata Allah? Yaitu akhirat. Ya, masa depan kita itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini kalau kita sudah berpulang ke rahmatullah, kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini ibarat mimpi. Kalau kita sudah di akhirat, kok saya udah di sini ya? Nah, misalnya begitu. Jadi dunia ini ibarat sebuah mimpi, gitu. Jadi tujuan kita itu di akhirat. Ya, di dunia inilah kita untuk mengumpulkan segala bekal untuk ke akhirat. Makanya kata Allah berlomba-lombalah itu yang terpuji. Yang mana? Atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Juga kepada ulul amri ya. Yaitu mereka yang memiliki kekuasaan, yang memakai kekuasaannya dengan benar. Tuh. Nah, kemudian kalau berlomba-lomba yang tercela, ya berlomba-lomba yang tercela itu jelas. Tercela baik di mata manusia, di mata sosial, bahkan di mata Allah apalagi. Ya tercela itu yang tidak sesuai dengan adat, istiadat, aturan, ya aturan agama, aturan sosial ya, seperti itu. Misalnya berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dengan jalan yang tidak benar, berlomba-lomba untuk memfitnah orang, macam-macam lah yang tercela ya. Pokoknya yang tidak sesuai dengan aturan ya. Baik itu aturan adat sosial, aturan agama, aturan lingkungan ya. Yang ketiga adalah berlomba-lomba yang dibenarkan ya. Ya berlomba-lomba pada hal-hal yang mubah. Ya, yang mubah itu seperti apa sih? Seperti misalnya berlomba-lomba dalam ilmu pengetahuan, dalam olahraga, berlomba-lomba misalnya mencari bakat. Nah, itu boleh. Hal-hal yang mubah. Pokoknya yang sifat-sifatnya dunia tapi dengan cara yang sportif ya, itu boleh. Yang sehat ya, itu boleh. Ya, tidak masalah. Karena kita kan manusia itu salah satu sifatnya adalah ingin bersenang-senang, ingin bahagia. Dan tujuan Allah itu mengarahkan manusia itu agar manusia juga menemukan kebahagiaannya. Seperti itu. Lalu apalagi? Kenapa kita disuruh kenapa kita bersifat berlomba-lomba, disuruh berlomba-lomba? Karena kita itu memang untuk meramaikan dunia ini gitu. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, kita itu untuk meramaikan gitu loh. Ya, kata Allah. Jadi ini di dalam surat atau bait 105, kata Allah, bekerjalah, maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, itu nggak ada yang lewat. Nanti di akhirat bakalan diperhitungkan lagi gitu loh. Jadi nggak ada yang lewat semua. Makanya kalau bekerjalah yang benar, yang sehat, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana sih kita biar bisa memelihara untuk tetap berada di jalur yang terpuji gitu. Yang level 1 ya, berlomba-lomba untuk hal-hal yang terpuji. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa kita pelihara? Yaitu kata Rasul, telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa menegakkannya niscaya ia akan masuk surga. Nah, kemudian Rasulullah itu membaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Itu ya, kita
untuk berlomba-lomba yang terpuji ya di 5 hal tersebut. Apa saja? Yaitu pertama memelihara sholat, yang kedua mengeluarkan zakat atau berbagi, yang ketiga memelihara kemaluan atau kehormatan, yang keempat meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan kelima memelihara amanah dan janji ya. Ya inilah tipikal atau karakter orang-orang yang benar-benar mukmin, khusyuk dalam keimanannya. Seperti itu. Mereka kan berlomba-lomba dalam hal-hal terpuji. Misalnya dalam memelihara sholat, ya kan. Wah, si Anu sholatnya rajin banget, misalnya gitu. Ngelihat si A kok sholatnya rajin. Ah, saya juga deh. Nggak mau saya tinggalin, saya juga mau rajin. Nah, seperti itu. Si B sholatnya ke masjid mulu nih setiap hari. Ah, saya juga deh mau ke masjid. Nah, gitu. Itu berlomba-lomba dalam memelihara sholat. Kemudian dalam hal berbagi juga, ya kan. Kalau zakat mah kan itu sudah ada ukurannya ya, sudah ada peraturannya, sudah ada syarat-syarat yang tertentu gitu ya. Nah, zakat-zakat itu kan bermacam-macam ya kan. Ya, wah si Anu kaya raya nih, rutin banget ngeluarin zakat tiap tahun misalnya. Saya juga seperti itu berlomba-lomba gitu. Atau berlomba-lomba berbagi, misalnya berbagi ke kepada orang-orang yang membutuhkan, ya baik itu membutuhkan biaya untuk pendidikan, membutuhkan biaya untuk sehari-hari, membutuhkan modal dan sebagainya, itu juga ya berlomba-lomba dalam hal terpuji gitulah. Kemudian berlomba-lomba untuk tetap menjaga kehormatan. Nah, baik laki-laki atau perempuan ya kan, sudah tahu nih batasan pergaulan seperti apa dalam agama ya kan, bisa menjaga kehormatan gitu kan, terus bisa menjaga martabatnya seorang wanita bagaimana, seperti itu juga bukan berlomba-lomba malah berbuat yang tidak baik seperti itu, bukan, tapi berlomba-lomba tetap untuk menjaga kehormatan itu ya. Kemudian meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya perkataan yang tidak berguna itu misalnya macam-macam ya, misalnya kita menulis perkataan-perkataan yang tidak senonoh atau yang tidak sopan, itu kan udahlah, jangan dikerjain lagi gitu kan. Atau perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, nongkrong sana nongkrong sini yang gak jelas gitu kan, ya ngabisin uang atau berbuat yang tidak senonoh juga, itu udah tinggalin, gak usah gitu kan. Terus kita juga bersaing ya dalam pekerjaan untuk tetap menjaga amanah dan untuk tetap menunaikan janji semampu mungkin, seperti itu ya. Jadi kelima hal ini ya kita disarankan banget untuk berlomba-lomba seperti itu, karena bertujuannya adalah untuk akhirat ya. Ya memang sih kebutuhan manusia itu pada fitrahnya itu ada dua ranah ya, yaitu kebutuhan fisik jasmani dan kebutuhan roh. Jadi kedua kebutuhan ini memang harus seimbang gitu, jangan sampai timplang, jangan sampai berat sebelah, karena kalau berat sebelah juga akan berakibat pada kerusakan diri sendirilah ya. Orang kalau misalnya hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya saja, sedangkan kebutuhan ruhnya hampa, kosong, yang ada nanti apa? Yang ada adalah mudah stres, mudah depresi, mudah kena mental. Begitu juga kalau cuma hanya kebutuhan ruh saja yang dipenuhi, sedangkan jasmaninya tidak. Ini juga tidak baik, akan berefek kepada sakit tubuh. Tubuh akan lemah, fisik akan lemah. Kalau fisik lemah mau berbuat apa coba? Enggak kan? Nah, jadi kedua kebutuhan ini memang harus seimbang agar manusia bisa tetap beraktivitas, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, orang-orang yang
bisa menyeimbangkan dua kebutuhan, inilah mereka yang beruntung, mereka yang menjadi pemenang gitu. Karena kalau sudah dua kebutuhan ini tercukupi, maka 5 hal yang tadi saya sebutkan tadi itu akan mudah dikerjakan, seperti itu. Ya, mudah dikerjakan. Kebutuhan ruh itu banyak ya. Kebutuhan belajar, ilmu pengetahuan ya kan. Kebutuhan ruh itu ya. Ruh itu butuh ilmu pengetahuan, ruh itu butuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, dengan cara sholat, zikir, puasa. Itu kan cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Karena eh, kita itu ya, manusia itu memang diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih gitu. Kamu mau beruntung, nah ikutilah itulah petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kamu mau rugi, ya silakan turuti saja nafsumu, turuti egomu, ya kan? Nah, kata Allah dalam Al-Quran surat Asyam, coba dilihat ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan? Allah itu sudah menaruh di dalam diri manusia itu, ya, atau membentangkan jalan di hadapan manusia itu, ada kanan ada kiri ya, ada jalan ketakwaan nih, jalan ketakwaan nih ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kata Allah. Kalau kamu mau mengikuti jalan ketakwaan ya, kamu berlomba-lombalah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Tapi kalau kamu mau merugi ya, menjadi orang-orang yang rugi, maka kamu ambil jalan kiri aja dah gitu ya, yaitu fujuroha, kejahatan. Kejahatan tuh kezoliman ya, kefasikan ya, pokoknya keluar daripada berlawanan daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul, tapi mengikuti jalan setan, jalan nafsu, seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang memilih ketakwaan, qad aflaha man zakaha. Jadi mereka itu orang-orang yang pemenang, the winner ya, beruntung karena selalu berusaha untuk menyucikan diri, menyucikan jiwa, seperti itu. Dengan orang-orang yang memilih jalan kiri, kejahatan, wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya kan? Dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, seperti itu. Ya. Jadi pentingnya ya kita itu tahu berlomba-lomba yang seperti apa yang benar. Nah, itu agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi ya. Jangan berlomba-lomba di dalam hal yang tidak berguna ya. Berlomba-lombalah pada hal-hal yang berguna, bermanfaat, yang baik ya kan. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan ya kan. Berlomba-lomba yang terpuji ya, berlomba-lombalah yang dibenarkan. Jadi, yang berlomba-lomba yang tercela sebisa mungkin dihindari. Seperti itu. Kita udah tahu nih cara bagaimana bersaing yang benar. Ya udah, ikuti aja. Atiullaha wa atiur rasul. Jadi taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul gitu ya. Oke anak-anakku sekalian ya, sahabat-sahabatku sekalian. Semoga video kali ini apa yang saya sampaikan bisa dipahami, mudah dipahami ya. Kalau andaikan kurang silahkan cari di referensi di video-video lain ya kan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.